Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 1 yang terdiri dari Nadia, Nurita, dan Saidatul ingin menyelesaikan penugasan fisika tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama, apa sih itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa medium. Radiasinya adalah kombinasi dari medan magnet listrik E dan medan magnet B yang merambat dan membawa energi dari suatu tempat ke tempat lain. Gelombang elektromagnetik terdiri atas medan listrik dan medan magnet yang merambatnya saling tegak lurus. Di sini juga ada contoh gambar yang menjelaskan bahwa medan listrik dan medan magnet itu merambatnya saling tegak lurus. Dan terdapat rumus yaitu kelajuan dalam ruang hampa atau C sama dengan E atau bisa disebut kuat medan magnet per B kuat medan magnetik atau Tesla. Selanjutnya ada spektrum elektromagnetik. Yang pertama kali dieksperimenkan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Peralatannya untuk memancarkan muatan yang bergerak bolak-balik dalam waktu singkat. Dan ini adalah gambar peralatan yang pertama kali digunakan oleh Heinrich Hertz. Gelombang yang dihasilkan merambat dengan kelajuan yang sama dengan kelajuan cahaya, yaitu 3x 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Panjang gelombang cahayanya yaitu dari 400 sampai 750 nm. Frekuensi cahayanya tampak dapat ditentukan dengan persamaan F sama dengan C per mikro. Yang keterangannya yaitu F adalah frekuensi gelombang elektromagnetik atau H2 dan C adalah kecepatan rambat cahaya di ruang hampa atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Mikro adalah panjang gelombang cahayanya atau dengan satuan meter. Di sini juga terdapat gambar, contoh gambar yang menjelaskan bahwa kenaikan gelombang atau ada juga penurunan frekuensi. Selanjutnya ada sifat-sifat. Yang pertama, kecepatannya konstan di ruang hampa, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang kedua, tidak dipengaruhi ml dan mm. Yang ketiga, dapat dipantulkan, dibiaskan, interferensi, dan polarisasi. Yang keempat, gelombang transversal. Dan yang terakhir, kelima, ada bersifat partikel dan energi bergantung pada frekuensi sesuai persamaan. Dengan persamaannya yaitu E sama dengan H atau E sama dengan C per mikro. Yang keterangannya E adalah energi pantauan gelombang elektromagnetik atau dengan satuan Joule. H-nya yaitu tetapan Planck atau 6,6 kali 10 pangkat 34 Joule. Selanjutnya, intensitas gelombang elektromagnetik adalah sebanding dengan gaya harga maksimum medan magnet dan medan listrik, yang dapat dituliskan I sama dengan E maksimal dikali B maksimal per 2 permeabilitas magnet, atau I sama dengan C dikali B maksimal per 2 permeabilitas, atau juga bisa I sama dengan E pangkat 2 maksimal atau 2 permeabilitas. Dengan keterangan
I yaitu intensitas rata-rata, E maksimal yaitu medan listrik maksimum atau N per C. Yang B maksimalnya adalah medan magnet maksimum atau Tesla. Yang permeabilitas magnet yaitu atau bisa disebut 4T kali 10 pangkat min 7 Tm per A. Selanjutnya ada manfaat dari radiasi elektromagnetik. Manfaat yang pertama yaitu sebagai gelombang radio untuk pembicaraan jarak jauh yang bertindak sebagai suara. Cara membawanya yaitu dengan amplitudo modulasi atau AM dan frekuensi atau FM. Yang kedua, gelombang mikro dihasilkan oleh matahari. Manfaatnya yaitu untuk pemanas microwave, mengukur kedalaman laut. Yang ketiga, ada sinar inframerah yang dihasilkan oleh getaran-getaran elektron pada suatu atom. Manfaatnya untuk terapi fisik sebagai penyakit cacar dan encok. Selanjutnya, ada cahaya tampak yang dihasilkan oleh uraian cahaya matahari dan lampu, yang manfaatnya untuk bidang kedokteran sebagai laser, dalam bidang industri sebagai pengelasan, pemotongan lempengan baja. Selanjutnya, ada sinar intraviolet yang dihasilkan dari atom dan molekul yang dapat menyalakan listrik. Manfaatnya yaitu untuk fotosintesis pada tumbuhan. Selanjutnya ada sinar X yang dihasilkan oleh elektron yang terletak dalam kulit atom. Manfaatnya untuk mendeteksi keretakan pada logam. Dan yang terakhir, manfaat dari sinar gamma yang dihasilkan dari radioaktivitas nuklir. Manfaatnya untuk terapi kanker. Penjelasan yang terakhir ada bahaya radiasi elektromagnetik. Apa aja sih bahayanya? Yang pertama, ada sinar intraviolet pada manusia menyebabkan kanker kulit. Pada tumbuhan menyebabkan pertumbuhannya lambat. Dan yang terakhir, pada gelombang mikro yang dapat menimbulkan efek stres pada otak. Itulah yang dapat kami sampaikan dan jelaskan tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Saya akhiri. Mohon maaf bila penjelasannya kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.